Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai fase terburuk, ya, terberat, tersulit seseorang dalam hidupnya, yang perhitungannya didasarkan pada neptu wetonnya. Ini maksudnya di rentang usia tertentu, ini nanti seseorang diperkirakan akan mengalami fase terburuk. Ini mungkin yang menyangkut aspek laksnya, hokinya, keberuntungannya, kerezekiannya, bisa juga yang menyangkut kesehatannya, dan secara umum ya, ini yang menyangkut kebahagiaan hidupnya akan berada di titik terendah. Nah, hasil perhitungan ini nanti hendaknya sama-sama kita jadikan sebagai pengiling, ya, sebagai nasihat. Ini semua dimaksudkan ya untuk kewaspadaan saja. Sekiranya kita nanti diperkirakan akan mengalami fase terburuk dalam hidup kita, ini nanti sebelumnya kita bisa mengantisipasinya, ya. Setelah kemarin Mbak sudah jelaskan semuanya, mulai dari neptu weton 7 sampai 17, dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah fase terburuk, tersulit, terberat untuk yang neptu weton 18. Nah, neptu weton 18 ini ya sama dengan neptu weton terendah, neptu weton 7, hanya ada satu jenis weton, yaitu Sabtu Pahing. Nah, Sabtu Pahing ini ya diperkirakan akan mengalami fase terburuk, tersulit ya, terberat dalam hidupnya saat mereka berada di kisaran usia 42 hingga 48 tahun. Jadi Mbak ulangi sekali lagi, neptu weton 18 tegese weton Sabtu Pahing ini nanti diperkirakan, ini menurut hasil perhitungannya, akan mengalami fase terburuk dalam hidupnya saat mereka berada di kisaran usia 42 hingga 48 tahun. Karena saat itu weton Sabtu Pahing ini hanya mendapatkan penilaian 1. Itu artinya besar kemungkinan aspek laksnya, hokinya, keberuntungannya, kerezekiannya, bisa juga kesehatannya, kebahagiaannya ya secara keseluruhan ini akan berada di titik terendah. Nah, setelah melewati usia 48 tahun, ya insya Allah weton Sabtu Pahing ini nanti pelan-pelan akan mengalami peningkatan ya taraf hidupnya. Aspek laksnya, hokinya, keberuntungannya, kerezekiannya ini nanti insya Allah akan meningkat meskipun tidak langsung yang signifikan karena peningkatannya hanya di penilaian 2, jadi mungkin sedikit agak pelan, tetapi weton Sabtu Pahing ini memiliki naungan dadi kayu, jadi ada kecenderungan di masa tuanya ini nanti akan sangat bagus ya keberuntungannya. Ya karena memang naungan dadi kayu ini bermakna duweni kabejan sak pendure, tegese ya di masa-masa tuanya ini nanti
insya Allah akan dipenuhi keberuntungan, kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, akan tetapi realitasnya nanti tentu saja berbeda ya antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun neptu wetonnya sama, tegese sama-sama weton Sabtu Pahing ya, karena di samping peruntungan secara pribadi berdasarkan weton pribadinya, seseorang itu kalau sudah menikah kemudian berumah tangga akan banyak dipengaruhi seberapa bagus. Yang pertama yaitu neptu weton judonya, tegese petung judonya. Apabila menikah dengan weton yang perpaduannya ini bagus ya, hasil perhitungan perjodohannya ini didominasi hasil perhitungan yang bagus, tentu saja nanti realitasnya bisa lebih bagus dari yang diperkirakan gitu ya. Tetapi sebaliknya apabila kemudian menikah dengan neptu weton atau weton yang di mana perpaduannya ini memang tidak bagus, hasil perhitungannya didominasi hasil perhitungan yang tidak bagus, tentu saja nanti realitasnya juga berpengaruh tidak baik ya. Energi petung jodoh yang negatif tadi akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya di masa mendatang. Kemudian yang kedua, ini tentu tidak kalah pentingnya karena insya Allah ya memiliki pengaruh yang kuat juga, yaitu peruntungan weton sang anak. Ya, saat yang bersangkutan neptu weton 18 atau weton Sabtu Pahing ini setelah menikah dikaruniai momongan yang dimana peruntungan weton anaknya ini jatuhnya bagus ya, apalagi apabila dipadukan dengan weton ayahnya ini jatuhnya juga bagus, tentu saja realitanya bisa lebih bagus dari yang diperhitungkan. Akan tetapi sebaliknya apabila peruntungan weton sang anak ini jatuhnya kurang baik, apalagi kalau dipadukan dengan weton ayahnya yang weton Sabtu Pahing misalkan ya, ini jatuhnya tidak baik juga, tentu akan berpengaruh tidak baik juga. Peruntungan hidupnya di masa mendatang bisa jadi lebih buruk dari yang diperkirakan, wallahu a'lam. Nah, kemudian apabila kita diperkirakan akan mengalami fase keterpurukan dalam hidup kita, solusinya seperti apa? Tentu saja kita harus mempersiapkan diri, antisipasi secara zahir. Ini nanti kita harus berusaha ya mau hidup secara sederhana ya, berhemat ya. Kemudian kita juga harus mau tirakat ya, tirakat puasa Senin Kemis, kemudian puasa Daud atau puasa Apetoton. Ini nanti energinya akan sangat kuat ya, secara positif nanti akan memperbaiki keberuntungan kita. Dan juga kita harus memperbanyak baca wirid doa sebagai pembuka kerezekian kita, supaya di kehidupan kita nanti akan semakin lebih baik ya. Minimal membiasakan baca istighfar dan sholawat Nabi itu sebagai fondasinya ya. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbana alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.